reproduksi pada reptil ya. Jadi di foto ini ada dua ekor kadal nih. Yang satu di bawah, yang satu di atas. Di sini yang si atas ini dia lagi ngegigitin atau lagi nahan leher si yang bawah ya. Dan di bagian pinggul ini dia ada kontak. Ini keduanya itu mereka lagi ngapain sih sebenarnya? Karena kita lagi bahas reproduksi, maka jelas ya si kadal-kadal ini tuh dia lagi ngapain? Ya lagi kawin atau lagi mating di sini. Nah itu. Nah di sini dari posisi ininya, dari posisi pinggulnya, kita bisa tahu bahwa si kadal ini lagi mating. Dan matingnya pada kadal atau pada reptil in general itu sifatnya adalah fertilisasi internal ya. Gitu. Jadi ada penetrasi di situ. Jadi kalau misalnya ditanya si kadal jantan itu dia punya penis atau enggak? Jawabannya karena dia fertilisasi internal berarti iya dia punya penis gitu. Jadi posisinya tuh si jantannya di atas, betinanya di bawah. Si jantan itu akan menginsersi penisnya ke si betinanya ya. Gitu. Karena fertilisasi itu terjadinya di dalam ya, di dalam. Makanya disebut sebagai fertilisasi internal gitu. Beda sama si kodok. Nah, hasilnya setelah dia terjadi mating, setelah dia terjadi fertilisasi secara internal, hasilnya adalah telur kan. Nah, telur si kadal ini kurang lebih bentuknya bakal kayak gini. Jadi telur si kadal itu kurang lebih kayak gini ya. Jadi dia itu telurnya ya bulat lonjong gini dan dia itu udah ada cangkang kerasnya. Nah ini adalah salah satu bukti bahwa si kadal itu adalah amniotes ya. Jadi ada cangkang telur dan ada 4 membran dalam ini ya. Dan si telurnya itu relatif lebih stabil. Nah, tapi ada kekurangannya juga antara si telur kadal kalau misalnya kita bandingin dengan telur amfibi. Telur kadal ini kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Uh, telur kadal ini dia ukurannya itu lebih besar. Tapi jumlahnya itu pasti lebih sedikit dibanding si telur amfibi ya. Kalau misalnya kita lihat balik lagi ke telur katak itu ada banyak kan? Ini ada ya katakanlah puluhan lah ini. Ya, itu jumlahnya sangat banyak, jauh lebih banyak dibanding telur si kadal. Kenapa begitu? Karena telur kadal ini dia ada cangkangnya. Otomatis untuk pembentukan cangkang itu dibutuhkan material dan energi yang jauh lebih besar dibanding telur yang nggak punya cangkang kan. Gitu. Jadi bisa kita tulis di sini. Nah, kurang lebih saya summarize jadi gini. Telur reptil itu dia punya cangkang, punya amnion. Artinya untuk pembentukan cangkang dan amnion itu dia butuh energinya banyak. Sedangkan telur amfibi yang nggak punya cangkang dan amnion, otomatis untuk membentuk telur ini dia butuh energi yang relatif lebih sedikit dibanding si telur reptil. Maka dari itu telur reptil karena dia itu consuming, dia itu butuh material dan energi banyak, maka yang bisa dihasilkan itu jumlahnya sedikit. Sedangkan si telur amfibi karena dia energinya lebih hemat, makanya jumlahnya banyak. Gitu. Makanya ya ini telur amfibi itu dia hemat dan dia itu murah gitu. Sedangkan si telur reptil itu dia mahal. Walaupun kualitas telurnya itu lebih tinggi karena dia itu lebih stabil kan. Si telur amfibi itu harus di air, di perairan harus tergenang. Sedangkan si telur reptil dia nggak harus dekat air, dia itu tahan terhadap kondisi lingkungan yang tidak bersahabat kayak misal banjir atau kan misal kepanasan gitu. Dan dia juga keras, artinya dia lebih durable ya, nggak gampang pecah dibanding si telur amfibi. Oke. Nah, kurang lebih gitu ya untuk reproduksi. Dan ini juga ada kaitannya dengan kenapa si reptil ini dia melakukan fertilisasi secara internal. Karena telur reptil itu dia punya cangkang. Artinya si jantan dia harus mengirimkan sperma atau dia harus membuahi si betina itu sebelum ada pembentukan cangkang. Jadi di dalam si betinanya, di dalam ovariumnya itu pertama si cangkangnya tuh belum ada. Jadi si telurnya tuh kayak gini, dia nggak ada cangkangnya. Lalu abis itu si jantannya dia nyamperin kan, dia kawin kan, dan dia ngirimin sperma via fertilisasi internal, via penetrasi penisnya kan. Lalu si sperma itu dia bakal ketemu dengan ovum,
terjadi fertilisasi atau pembuahan, barulah dari situ, abis itu baru si cangkang ini dia dihasilkan gitu. Di ininya ya, di uterus si betinanya gitu. Jadi ketika si betinanya itu dia mengeluarkan telur, si telurnya udah ada cangkangnya gitu. Maka dari itu si kadal itu dia harus melakukan fertilisasi internal karena si jantan itu harus ngirimin sperma sebelum telurnya membuat cangkang gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi ya itu effort kawinnya kalau pada reptil itu lebih lebih demanding, lebih butuh banyak energi dibanding pada amfibi gitu. Walaupun bayarannya adalah telur yang relatif lebih stabil dan lebih berkualitas dalam tanda kutip gitu. Oke, itu aja kurang lebih buat reproduksi reptilia. Selanjutnya kita bakal bahas sedikit soal respirasi dan sirkulasinya ya. Jadi ini saya stop.